request. Oke, bismillah. Sudah ya? Sudah di request. Oke, teman-teman yang sekarang baru nyimak rekamannya, mohon maaf ini sudah di pertengahan jalan ya. Tadi di awal kita sudah menyampaikan mindset ngebangun tim itu apa aja, kemudian kita fokus ke sekarang strategi rekrutmennya ya. Saya balik ke screen-nya biar rada nyambung ya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas pertama mindset, kemudian nah sekarang strategi. 20 hari persiapan, 10 hari eksekusi. Kita baru masuk ke tahap 20 hari persiapan ya. Perbanyak kenalan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke teknis tutorial hapus pertemanan hantu. Teman-teman di sini bisa langsung praktek ya. Oke, Facebook belum share screen. Saya share sekarang ya. Tadi habis pindah ke main web. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke ini ya. Activity log. Klik titik 3 ini di HP bisa ya. Nanti bisa dipraktekkan setelah ini. Titik 3, kemudian kita pilih activity log. Cara menghapus pertemanan. Kemudian kita klik filter ya. Nah, kita filternya ini berdasarkan dua hal ya. Waktu kejadian dan juga kategori. Ini saya pilih yang tahunnya 2000. Pertama kali saya ngebuat Facebook itu 2009 kalau nggak salah waktu saya SMA. Berarti saya katakanlah cari pertemanan yang tahun 2012 saja deh. Bulannya Desember misalkan. Kemudian saya pilih yang add friend ya. Nah, tanya udah, kategorinya yang sorry ini tampilannya rada beda kalau di HP lebih enak sih. Ini pertemanan diterima ya. Receive friend request. Belum muncul. Coba di 2014. Oh, bulannya. Oh, di sini, sorry. Munculnya di sini, di sebelah kiri, teman-teman. Nah, nah ini teman-teman bisa ngecek satu-satu ya nih. Sorry. Oh, sorry. Berarti bukan. Atau nanti saya kirim aja tutorialnya untuk menghapus pertemanan dari handphone ya. Saya kirim linknya di grup WA nanti, demonya. Saya rada kagok kalau pakai komputer, biasanya pakai HP. Lanjut aja ke langkah selanjutnya. Nah, perbanyak kenalan ini penting. Cuman, nah makanya tadi, kalau kita jualan juga, kalau saya punya waktu jualan 30 hari, maka 20 hari untuk nge pertemanan dan ngebangun kepercayaan dan kedekatan. Baru 10 hari sisanya jualan. Kalau kita jualan, tapi kita belum banyak pertemanan tertarget, bahkan juga kedekatan dan kepercayaan, maka tingkat closingnya bakal kecil gitu teman-teman. Jadi di awal fokuskan ke sini dulu. Hapus pertemanan hantu nanti saya share ya linknya di grup. Nah ini, bangun kedekatan dan tingkatkan kepercayaan dengan meningkatkan kualitas interaksi kita. Kalau Facebook ya kita like, komen ke postingan orang. Demonya gimana? Nah ini teman-teman jangan langsung add komen ke interaksi ke orang yang muncul di beranda kita ya. Itu karena mereka udah sering interaksi sama kita gitu. Kita sapa orang-orang yang jarang terjangkau oleh algoritma Facebook. Caranya bagaimana? Kita fokus ke sini ya. Sorry. Kiri di sini. Kita klik di sini, pilih yang postingan terbaru. Nah ini. Di most recent. Nah ini, teman-teman klik most recent di kalau di bahasa Indonesia, postingan terbaru, postingan baru-baru ini ya. Di Facebook nanti dibuka aja, klik uh, apa namanya? Profil kita di sebelah kiri kalau di HP di sini, kemudian kita pilih yang ini. Most recent.
Maka yang muncul di beranda Facebook kita nantinya adalah orang-orang yang baru ngebuat status baru aja. Nah, ini kita bisa lihat ya, just now di sini. Beberapa jam yang lalu, ya kan? Nah, ini nih, Mas Bahri Alwasi. Atau siapa nih? Ya, kita komen aja, like. Nah, dengan kita banyak interaksi di sini, ya, maka nanti harapannya ketika kita posting status, dia bisa melihat postingan kita, teman-teman. Nah, itu penting. Perbanyak interaksi dari most recent ini ya, postingan terbaru. Jadi bukan langsung dari beranda, tapi kita cari postingan baru-baru ini. Nah, ini kan baru beberapa jam yang lalu kan. Kalau kita dari beranda, biasanya yang 4 jam, 5 jam lalu juga muncul. Yang postingan yang paling banyak interaksinya itulah yang muncul di beranda kita gitu. Nah, maka ya ini banyak-banyak aja interaksi dengan orang dari most recent. Oke, selesai di situ. Kita lanjut ke demonya sudah. Lanjut ke mind map. Oke. Alhamdulillah, selama 20 hari silakan teman-teman lakukan ini, add pertemanan sebanyak-banyaknya dan hapus pertemanan sebanyak-banyaknya yang nggak tertarget. Punya target misalkan sehari mau add berapa orang, mau 25, bagi aja. Misalkan targetnya 100 kan minimal kita punya 1000 teman nih. Bagi 30 hari atau 20 hari, berarti kan sehari kurang lebih kalau 100 berapa? 100 kali 20, 2000 malah ya. Luar biasa. Katakanlah sehari kita punya target 50 aja lah add gitu. Kita bagi pagi hari, kita buat beberapa sesi ya, pagi berapa add, siang, malam sebelum tidur berapa. Jadi jangan sekaligus nanti khawatir ke Bennett atau dicurigai aktivitas kita. Jadi dibagi sesinya pagi, siang, sore, malam. Bisa kayak gitu. Fokus perbanyak kenalan, bangun kepercayaan, dan kedekatan. Down ya di situ ya. Nah, dan teman-teman lakukan persiapan. Nah, ini penting. Jadi strategi kita ini teman-teman menggunakan edukasi keluar nantinya. Cara ngerekrutnya ya. Sebentar. Jadi alurnya adalah kita mengumpulkan prospek di awal, kemudian mengedukasi via Kulwa yang kedua, ya. Kulwa ini bisa 3 hari misalkan kita selenggarakan, atau 2 hari lah. 3 hari itu ideal banget lah, 3 hari. Kumpulkan prospek pertama, kedua edukasi via Kulwa, yang ketiga infokan peluang reseller di hari terakhir. Kemudian dari info peluang reseller ini nanti kita sediakan link ya, link ketika diklik itu masuk ke brosur kita ataupun landing page website kita ataupun poster yang sudah kita siapkan, atau kita bolehlah share poster di grup sekalian, nggak apa-apa, link. Dari situ nanti mendaftar. Ketika mendaftar kita arahkan ke Google Form. Ini saya taruh di PowerPoint aja ya, biar nggak bingung. Sorry. Alurnya, maaf ya kalau agak berantakan. Jadi alur yang pertama tadi, kumpulkan prospek sebanyak-banyaknya. Kita edukasi via keluar. Nah, kenapa harus keluar? Kita bisa ngebangun kepercayaan diantaranya itu. Kemudian kita bisa puas memberikan informasi ya. Karena grup kan grup kita sendiri tuh nanti. Infokan peluang reseller di hari terakhir. Nah, kita pastikan sudah membuat detail benefit ya. Kemarin kita sudah bahas, bisa berupa brosur.pdf ya. Kita buat dari apa namanya? Microsoft Word, kita jadikan file PDF misalkan, kita buat poster ataupun kalau landing page lebih bagus sih. Kemudian dari apa? Landing page ataupun brosur ini nanti kita sisipkan link. Mendaftarnya itu kalau bisa via Google Form ya, teman-teman. Jadi ketika nanti ada reseller yang dia nggak betah dari tim kita, kalau kita udah punya Google Form, data dia, itu kita udah punya aset, punya manfaat lah dari dia gitu lah. Katakanlah dia belum closing pun kita udah dapat manfaat atau data dia. Jadi nanti kita bisa pakai WA atau emailnya itu buat kalau kita main Facebook Ad itu look like audience ya. Kayak gitu. Ini aset. Jadi isi pakai Google Form kalau bisa. Caranya kemarin udah kita bahas di pertemuan pendampingan 40 hari. Dan terakhir masukkan ke grup mentoring awal dulu. Jadi reseller baru ini kita bina dulu tentang pengiriman dari mana, FAQ lah. FAQ kemarin sudah saya share ya.
Saya bagikan ini sekilas, sebentar, dokumen checklist FAQ. Nah ini dia. Nah ini kemarin dokumen ini udah saya bagikan di grup teman-teman. Apa aja sih yang harus disampaikan ketika mentoring awal, ini udah kita siapkan semua ya. Produk knowledge, kemudian, nah ini udah kita siapin, nanti bisa dicek lagi. Dan terakhir baru di grup mentoring awal ini misalkan seminggu ya kita udah sampaikan tentang hal-hal dasar yang yang wajib diketahui reseller, pengiriman dari mana, ekspedisi apa aja dan macam-macam, komisinya berapa, jenjang karirnya seperti apa, bonusnya apa, rewardnya apa, beres, baru masukkan ke grup utama kita. Gitu. Tujuannya apa? Biar di grup utama itu nggak banyak orang yang left nantinya. Itu pengaruh banget ke psikologi teman-teman reseller yang lain. Walaupun kalau udah mereka senang sama kita nggak ngaruh sih, ada yang left group. Tapi kita nggak senang aja sih kalau saya ada reseller yang left group itu. Maka di grup mentoring awal ini kita sampaikan semuanya. Nah, kalau oke, silakan lanjut masuk ke link grup utama. Ya, arahkannya seperti itu. Tapi kalau dia nggak lanjut, ya udah, nggak usah lanjut masuk ke grup utama. Yang penting kan dia nggak live tuh. Setelah kita masukkan langsung live kan sayang banget. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Checklist persiapan. Nah, tadi menggunakan landing page atau poster. Landing page ini berarti website, poster berarti file PDF, poster berarti gambar, ya, benefit itu keuntungan daftar reseller kita apa, bonusnya apa, dan macam-macam kita sampaikan lah semuanya di situ. Kemudian desain flyer keluar. Nah, ini teman-teman buat, silakan buat desainnya. Pakai Canva juga bisa, silakan, atau pakai template yang udah banyak juga silakan. Desain flyer keluar disiapkan dulu. Kemudian buat materi keluar ini yang rada berat, cuman kita bisa sekali buat, kita bisa makainya berkali-kali ke depannya. Tinggal dikasih pembaruan dikit aja. Jadi sekali buat, bisa kita buat rekrut setahun kan, misalkan kita mau rekrut 6 kali ya, bisa buat 6 kali ke depannya. Tinggal kita modifikasi dikit misalkan. Nah, saya memberikan beberapa ide ke teman-teman, topiknya apa sih yang bisa kita angkat di keluar biar orang tertarik. Nah, bisa bahas tentang umum ya. Target kita adalah orang-orang yang baru memulai jualan online misalkan. Jadi, nah ini misalkan 6 langkah menjadi super reseller, 3 trik banjir order meski reseller. Ini materi yang kemarin saya share di grupnya Mas Hashim ya, ketika merekrut reseller, salah satu tim saya. Saya diundang untuk ngisi reseller untuk rekrutmen. Nah, intinya apa namanya, tema-tema yang umum teman-teman semuanya. Tema-tema yang umum dibahas. Bisa sasarannya adalah untuk pemula ataupun para all shopper gitu. Target kita kan itu, para pemula yang pengen jualan online maupun all shopper yang udah jualan online dan dia tertarik dengan produk kita. Itu yang kita target. Tipsnya adalah dalam membuat judul itu, membuat headline ya, usahakan kalau di antara tips copywriting itu gunakan angka. Ini kan makanya saya menggunakan 6 langkah, 3 trik, 9 formula, 11 tips, 7 kesalahan. Itu cukup menarik sih kalau dalam ilmu copywriting. Kemudian akhiri dengan kayak puitis gitu. Misalkan trik banjir order meski reseller, akhirannya gitu ya. 9 formula sadis is, jualan makin laris is gitu misalkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau topik umum ya. Teman-teman bisa membuat materi yang teman-teman kuasai, yang teman-teman udah pernah lalui. Buat aja materi ya. Kita buatnya materi itu nanti kita share selama 3 hari ya. Kita bagi berarti dalam 3 sampai 6 bagian materi itu. Kalau kita mau sharingnya pagi malam, pagi malam, pagi malam, berarti 6 kita pecah jadi 6, satu materi keseluruhan itu. Tapi kalau kita mau 3 hari, berarti cukup kita bagi 3 bagian aja. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Kita bagi dalam 3 hari. Oke. Jadi daya tariknya orang itu nanti kita edukasi dan kebangun kepercayaan ya dengan via Kulwa ini. Gitu. Kemudian bisa juga dengan tema spesifik jualan di Facebook, misalkan cara jualan di Facebook. Itu yang dulu saya share ya. Pertama kali merekrut seller itu ya cara jualan di Facebook. Kemudian potensi rezeki dari marketplace dan seterusnya dan seterusnya. Tip copywriting, apa sih ilmu yang teman-teman kuasai, itulah yang teman-teman angkat. Itu ya. Buatlah materi untuk keluar. Siapin. Nah, usahakan di materi itu nanti kita singgung-singgung dikit lah gitu tentang apa namanya, misalkan kita bahas tentang 7 teknik closing gitu ya. 7 teknik closing untuk reseller.
Nah, di materi itu kita bisa selipkan cerita. Alhamdulillah dengan menerapkan ilmu ini, salah satu reseller saya namanya misalkan Isna ini berhasil closing dalam sebulan eh, omset 10 juta gitu. Walaupun beliau baru 3 bulan mulai jualan online setelah gabung di link kita, link open recruitment kita selipkan di apa namanya materi keluar kita. Gitu. Jadi udah kita singgung dikit gitu, walaupun belum uh, kita secara resmi open reseller, tapi kita singgung-singgung lah buat pemanasan gitu. Itu covered recruitment. Singgung juga produk sekelas kita. Misalkan kita sedang membahas di sini topiknya tips jago jualan online misalkan ya. Um, Misalkan saya punya produk, saya jualan produk madu misalkan. Uh, Misalkan gini, alhamdulillah kemarin ketika ini kita topiknya adalah tips jago jualan online. Alhamdulillah kemarin ada reseller saya yang dia kesulitan jualan, tapi ketika dia alhamdulillah kemarin ada reseller saya yang dia kesulitan jualan produk madu, ya. Saya singgung produk madu nih, tapi ketika dia mengamalkan ilmu ini, at pertemanan terdekat misalkan, dia jadi closing bertubi-tubi misalkan gitu. Jadi di Kulwa itu kita sajikan, kita singgung tentang produk kita dan tentang rekrutmen kita, tapi tidak secara gamblang ya, belak-belakan gitu. Nah ini dari situ udah ada yang mulai daftar tuh kalau mereka tertarik gitu, atau tanya-tanya. Oke, buat materi Kulwa udah, dan lain-lain checklist persiapan. Tadi persiapan sekali lagi sudah kita bahas. Nanti teman-teman kalau mau minta apa slide-nya, insya Allah bisa kita kasih ya. Tadi persiapan ini ya, yang harus kita siapin di awal. Jadi memang yang lebih lama itu di persiapannya, teman-teman. Bukan di apa namanya rekrutmennya. Rekrutmen mah sehari, 2 hari, 3 hari mah selesai gitu kan. Tapi persiapannya ini yang harus kita apa namanya persiapkan matang-matang ya. Tapi sekali kita udah nyiapin bahan ini, kedepannya kita akan mudah, tinggal pakai, edit dikit gitulah. Gitu. Oke, lanjut ya. 20 hari pertama persiapan sudah kita jalankan misalkan. Sudah kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke 10 hari eksekusi. Di hari ke-21. Ini saya masuk ke komentar dulu ya. Ada beberapa pertanyaan. Mas Aji Wiyasa, Facebook saya yang dulu sudah lama nggak dibuka mas, bahkan sudah lupa passwordnya. Apakah harus buat baru? Biasanya masih bisa diverifikasi ya mas ya, passwordnya itu. Dari apa konfirmasi email atau konfirmasi nomor WA kita masih bisa dipulihkan biasanya. Kalau masih bisa dipulihkan, usahakan itu dulu. Kemudian Mas Agus, Mas Facebook hantunya hapus pertemanan satu-satu ya. Iya betul. Dulu kita masih bisa pakai tool ya yang apa namanya multiple intelligence, bukan. Multiple apa ya? Saya agak lupa namanya itu. Dulu pernah bisa pakai tool, cuman karena algoritma Facebook terus berubah, berkembang, udah setahun belakangan ini mungkin ya, setahun 2 tahun ini udah nggak bisa dipakai lagi. Harus satu-satu. Memang harus satu-satu sejauh ini. Tapi kalau teman-teman ada tool, boleh tulis di kolom komentar mungkin yang teman-teman punya apa namanya rahasia tool tertentu boleh komen. Selama ini sih masih manual. Kemudian ada Mbak Ayura. Mas mau tanya, nah kira-kira kalau mau buat keluar itu gimana ya? Materi apa yang harus disampaikan ke calon reseller agar mereka mau bergabung? Oke, tadi sudah kita bahas topiknya apa aja, bisa umum, bisa spesifik gitu ya. Lanjut ke penyampaian materi. Friend remover. Ya, betul. Dulu ada friend remover ya. Mbak Rani. Lanjut ke strategi 10 hari eksekusi. Oke, yang pertama adalah hari ke-21 kita poster. Nah, kita sebar info keluar itu ya bisa di hari ke-17, bisa di hari ke-21. 21, 22, 23 itu kita fokus ke sebar flyer keluar kita ya. Flyer keluar tuh kayak gimana sih? Ya tadi ya teman-teman ya. Kayak ya desain pakai Canva lah gitu kan. Simple lah. Kayak gitu bisa lah. Sorry. Oke. Kita posting di berbagai kanal sosial media kita. Kalau dulu saya bahkan tanpa flyer juga bisa sih. Waktu itu saya buat status di Facebook. Buat teman-teman yang sudah nikah nih enak nih. Bisa kita bajak Facebook istri kita juga. Jadi waktu itu saya buat status, teman-teman yang mau belajar cara jualan
menghasilkan melalui Facebook. Teman-teman yang mau belajar cara jualan, teman-teman yang mau menjadikan Facebook sebagai salah satu pundi-pundi penghasilan, bisa ikut keluar 3 hari. Silahkan komen mau gitu kan. Pada komen mau gitu kan di postingan saya dan istri. Jebret ada 300 orang waktu itu. Saya dapat kontak dalam waktu kurang lebih 3-4 hari. Dapat 300 kontak baru di WhatsApp. Kemudian saya edukasi pakai broadcast waktu itu. Ini belum dibahas tadi ya metodenya ya. Sorry. Sepertinya terlewat. Nah, jadi ada 2 metode teman-teman. 2 metode untuk keluar. Pertama lewat WhatsApp group. Yang kedua lewat broadcast. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kelebihan kita broadcast, waktu itu saya pakai broadcast ke 300 kontak ini. Kelebihan edukasi via broadcast keluarnya, saya kirim waktu itu dalam waktu 3 hari saya kirim pagi malam, pagi malam, pagi malam. 6 sesi berarti ya. Kelebihannya kita bisa lebih intim, lebih intens. Kita bisa lebih interaksi dengan calon prospek reseller kita. Kita ngerasa nggak ada jarak, kita jadi lebih dekat, mereka nggak sungkan mau tanya jawab ke kita, kemudian pesan kita jauh lebih bisa dibaca kalau via broadcast selama 3 hari ini. Kekurangannya apa? Kalau nomor kontak kita nggak di-save, fatal. Mereka nggak terima materi kita berarti, BC series kita. Kemudian kekurangan yang kedua, memang waktunya lebih tersita dan energinya. Kalau ada sesi tanya jawab atau diskusi secara wabri kan, kalau ratusan orang luar biasa capeknya gitu kan. Kemudian siap dengan pertanyaan yang di luar topik, diskusi konsultasi. Itu juga menyita waktu. Itu kalau BC. Kalau grup WhatsApp kita bisa lebih membatasi topik yang dibahas. Ya, kelebihannya HP-nya nggak lemot ya jadinya. Kemudian diskusi bisa dibatasi dan keluar bisa dibacanya nanti-nanti. Kemudian kekurangannya kalau via grup itu ya itu kalau ada yang suka nyuri kontak ya itu udah resiko yang nggak bisa dihindari sih. Makanya kita harus buat rules grup dulu, nggak boleh apa namanya saling japri misalkan, atau nggak boleh apa spam, nggak boleh promosi jualan dan macam-macam. Kalau promosi kita kick misalnya dan seterusnya. Terus kalau pas dibuka itu grupnya ya, kalau mereka ada yang jualan misalkan nggak bisa dihapus postingannya gitu ya, itu kadang yang bikin kurang serk di situ sih. Ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan sendiri lah. Metode apa yang kita gunakan. Oke, saya baca ke komen dulu biar ada interaksi ya. Mbak Enung nih, Mbak Enung Nuruliana, kalau saya kebalik Facebook sama WA suami yang suka saya baca, ya silakan dimanfaatkan kalau udah punya suami ya, punya istri, saling baca nggak masalah lah buat ningkatin traffic. Kemudian bagaimana caranya lihat orang yang amanah apa enggak, Mas? Nah, amanah itu bisa dilihat dari proses ya. Kita nggak bisa langsung melihat orang dari awal, bahkan orang yang secara dohir pun, maaf ya, jenggotan gitu kan, kayak Islami, agamis gitu. Yang nggak amanah juga banyak. Jadi kita nggak bisa melihat orang dari casingnya, nggak bisa melihat di awal, tapi bisa dilihat di akhir. Sama dengan loyalitas, nggak ada reseller yang loyal. Yang ada reseller adalah reseller yang loyal dengan goal-nya mereka masing-masing, dengan impian mereka masing-masing. Ya, nggak ada reseller yang loyal. Kalaupun bisa loyal, itu terlihatnya di akhir. Ketika kita udah ngalami pasang surut, ya kan, ada banyak dinamika, banyak permasalahan, dia masih bertahan, itulah yang loyal gitu kan. Itu nggak bisa dilihat di awal, biasanya dilihat di akhir. Kemudian pakai bisnis suite bisa ya Mas? Saya kurang paham kalau bisnis suite itu apa. Nanti mungkin bisa di-share ya Mbak Ita di grup, atau teman-teman yang sudah pakai silahkan nanti bisa di-share, saya kurang paham. Kemudian Mas kalau sudah selesai Zoom apakah boleh minta filenya? Siap Mbak Iza, nanti insya Allah kita berikan di grup buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal dalam praktek. Oke, lanjut dulu. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat ya, nanti kita baca dan kita jawab bergantian. Oke, lanjut. "20 hari beres. Flyer sudah kita posting, banyak yang komen mau, kita arahkan ke WhatsApp kita. Nah, salah satu tipsnya nih teman-teman silakan diingat-ingat. Ketika teman-teman posting flyer di sosial media, kemudian dia tertarik nih untuk ikut keluar kita. Jangan kita kasih link berupa Bitly ataupun WA-Me. Ya. Jangan berupa link, tapi kasih nomor HP kita. Tujuannya apa? Biar nomor HP kita bisa di-save. Kalau kita pakai WA-Me atau link Bitly, seringkali mereka ngechat kita tapi lupa nggak di-save gitu kontak kita. Walaupun kita udah ngingetin,
Syaratnya silakan save dulu kontaknya gitu kan. Nanti kita baru akan bisa mulai, kita masukkan ke grup macam-macam. Tapi seringkali mereka kadang lupa gitu. Nah, maka nggak usah kita share dalam bentuk link, ya. Kita share aja dalam bentuk eh, nomor HP kita. Atau kalau mau lebih advance lagi ya, bisa juga diarahkan ngisi ke Google Form. Itu lebih profesional. Jadi kita arahkan ke Google Form, kita arahkan untuk save kontak kita dulu, baru kita japri via BC ya. Ini link keluarnya pakai Google Form. Oke, kemudian kita edukasi via keluar 3 hari. Oh ini tadi ya, media bisa berupa grup WA ataupun BC. Penyampaiannya, nah ini bisa dipecah pagi malam 3 hari pecah 6, 3 hari 3 hari tiap malam berarti pecah 3. Hari terakhir kita infokan peluang reseller, arahkan ke CTA link. Call to action ya, daftarnya kemana. Oke. Lanjut. Nah, lalu setelah keluar selesai, kita masih punya waktu nih 10 hari eksekusi kan. 3 hari keluar, kita masih punya waktu 7 hari berarti. 3 hari kita share flyer, berarti masih punya 7 hari. Kurangnya 3 hari keluar, masih punya 4 hari. Nah, 4 hari sisa terakhir nih, kan 30 hari total kan. Kita fokus ke follow up. Kita ingetin lagi di grup, kita up lagi. Kalau di grup ya, barangkali ada yang nggak nyimak gitu kan. Alhamdulillah kita pakai social proof misalkan. Social proof itu bukti sosial, biar teman-teman yang lainnya bisa ikut-ikutan secara psikologi, mental triggernya. Jadi, alhamdulillah terima kasih teman-teman semuanya sudah antusias daftar. Sampai dengan hari ini sudah ada 78 orang yang daftar menjadi reseller di produk ini dengan mengklik link ini, misalkan gitu. Jadi biar ikut-ikutan gitu, namanya ini jebret, kita share di grup misalkan. Ya sama kayak kemarin, mohon maaf, waktu saya jualan buku pasukan militan dan teman-teman itu waktu di keluar itu kan kita share link share nama-nama ya yang pesan siapa aja itu buat social proof gitu biar teman-teman yang lainnya ikut-ikutan. Karena sifat dasarnya manusia itu ikut-ikutan gitu, suka ikut-ikutan. Rame nih apa nih kok udah ngelis gitu kan, ikut-ikutan gitu kan. Mungkin nanti akan ada orang yang ngomong modus gitu. UUJ ujung-ujungnya jualan gitu misalkan. Atau UUR ujung-ujungnya rekrut gitu atau apa. Nggak masalah gitu. Kalau bisa malah sejak di awal itu kita sampaikan, teman-teman saya buat keluar ini nanti insya Allah dalam rangka rekrut reseller misalkan. Jujur aja nggak masalah. Makanya kemarin kan waktu di keluar saya bedah buku pasukan militan itu, kan keluarnya itu sekaligus plus bedah buku pasukan militan. Ya kan? Jadi teman-teman nggak merasa tertipu gitu loh. Karena memang saya akan jualan buku pasukan militan waktu keluar kemarin dan teman-teman membelinya gitu alhamdulillah. Jadi gitu. Masuk ke follow up 4 hari. Jadi intinya kita up lagi. Kalau di BC ya berarti terima kasih teman-teman sudah mendaftar di kasih link pendaftaran itu ya. Kalau teman-teman nanti belum bisa membuat website, saya sarankan teman-teman pakai Google Drive ya. Sorry. Ini saya masuk coba ke Facebook ya. Masuk Facebook ya. Ini Drive. Nah, teman-teman bisa buat file dalam bentuk PDF ya kan. Kemudian filenya ini kan bisa dibuat link nih. Bentar, misalkan PDF, mana PDF? File PDF dari saya. Ya katakanlah inilah, katakanlah ini. Ya, saya buat link aja. Ini kan get link ini ya, klik kanan get link. Nah ini kita ganti di sini anyone with link ya. Siapapun yang punya link ini bisa melihat. Copy link. Nanti nah ini kita ganti link ini jadi link bit.ly teman-teman. Ubah jadi bit.ly, masuk ke bit.ly lah. Saya rasa insya Allah teman-teman udah paham semua lah ya, teman-teman leader di sini. Buat bit.ly nanti jadi kesingkat bit.ly daftar reseller. ISNA misalkan. Gitu kan. Udah, daftar aja di sini. Nah, link inilah yang akan kita sering bagikan di grup keluar nanti. Nanti yang masuk adalah file PDF-nya teman-teman, jepret. Jadi teman-teman yang nggak punya website jangan minder, buat aja di di Microsoft Word, kita buat file PDF. Nanti yang kita share ya link ini. Di sini ada penjelasan produk madu benefitnya apa, keuntungan daftarnya apa, komisinya berapa, testimoninya seperti apa, kenapa harus daftar sekarang, bonusnya apa, dapat pembinaan apa aja, jenjang karirnya seperti apa, rewardnya apa, kita sampaikan semua di sini, teman-teman. Ya,
Nah, link inilah yang kita akan share di grup nanti. Jadi bisa upload di Drive, kita buat link, kita singkat di Bitly. Itu strategi kalau kita nggak punya website. Ini ada yang komen di grup katanya blank ya. Udah normal belum teman-teman? Masih Swanto. Teman-teman boleh komen di chat, aman nggak siarannya? Aman, Alhamdulillah. Mas KM Adi. Aman ya? Oke, kita lanjut. Bismillah. Saya masuk ke mind map lagi. Oke, follow up 4 hari terakhir. Tadi kita up pakai link ya, biar kita nggak terlalu banyak posting di grup, nggak terlalu banyak posting poster, gambar, macam-macam, produk macam-macam. Udah. Bahkan produk itu bisa kita tampilkan juga di flyer ataupun website rekrutmen kita ya, atau file tadi yang kita buat, file rekrutmen tadi, PDF ya. Jadi produk semuanya kita tampilkan di situ dan berbagai benefit lainnya tadi. Jadi sekali lagi yang kita share cuma link di grup itu, biar ringkes. Nah, kita juga bisa didukung di 3 hari terakhir kita udah selesai keluar, sekaligus kita posting di berbagai sosial media, WA Story, Facebook Story, Instagram, Feed, Facebook. Kita posting juga open reseller dari flyer kita. Open reseller, misalkan Ocha, ini ada Mbak Ida Husnaya ini, ya. Ocha hijab misalkan, atau Ocha apa ini, kosmetik atau apa ya. Open reseller dalam waktu 3 hari misalkan. Spesial untuk pendaftaran bulan dari tanggal sekian sampai sekian, usahakan punya batas waktu ya, pendaftaran tanggal sekian sampai sekian dapat bonus apa aja gitu. Di copywriting-nya aja dimainkan. Oke, ini subtopik udah. 10 hari selesai eksekusi. Dan insya Allah teman-teman dengan menerapkan strategi ini, dengan keluar tadi ya, teman-teman akan bisa merekrut 100 reseller pertama dengan izin Allah ya. Jika persiapannya maksimal dan eksekusinya maksimal, 100 reseller dalam 30 hari itu bukan hal yang sulit, insya Allah. Itu ya, teman-teman. Kemudian jangka panjangnya gimana? Biar ada orang yang daftar lagi tanpa kita buat keluar. Nah ini tips tambahannya. Perbanyak jejak konten digital. Ya, jangka panjangnya ini. Buat konten dan jejak digital. Misalkan kalau teman-teman bisa membuat e-book, buatlah e-book. Nanti di e-book itu kita kasih link pendaftaran reseller kita yang tadi. Jadi perbanyak jejak lah di digital itu. Kemudian di video YouTube misalkan, ini saya kemarin juga sedang fokus ngebuat konten ya di YouTube juga. Di deskripsi itu kita bisa cantumkan juga link ya, link pendaftaran reseller gitu. Nah ini misalkan kalau di YouTube kan misalkan, nah ini di apa namanya, di deskripsi ini saya kasih link ya. Misalkan marketinglangit.com atau resellerbillionaire.com gitu kan. Ketika ngeklik mereka daftar. Teman-teman perbanyak jejak digital. Jadi nanti teman-teman nggak perlu promosi tiap hari, insya Allah udah ada daftar, nambah gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian jejak digital lainnya bisa dari tadi website ya, website, Google SEO. Kalau di saya misalkan kalau ketika mengetik reseller billionaire store, itu nanti yang muncul website saya misalkan. Dan lain-lain. Jadi perbanyak konten jejak digital. Jadi nanti orang bisa daftar itu sewaktu-waktu tanpa kita promosi. Kemudian buat jangka panjang lainnya, buat kolam. Misalkan teman-teman punya kolam. Sekali lagi, sekedar jualan tanpa ngebangun aset itu melelahkan gitu ya. Sekedar jualan tanpa membangun aset itu melelahkan. Aset itu apa tadi? Di antaranya kolam. Telegram, misalkan punya grup Telegram atau channel sendiri, Facebook group. Nah, WhatsApp group ini sekarang rata-rata udah mulai ditinggalkan ya karena berat. Jadi rata-rata di Telegram atau di Facebook group masih ramai. Kemudian perbanyak, kita bangun list building ya. Kita perbanyak list database, WhatsApp maupun email. Udah itu aja sih teman-teman strateginya. Insya Allah mudah. Teman-teman tinggal praktekkan aja gitu. Faktor X, faktor A ya. Faktor A-nya adalah
Semuanya itu akan mudah ketika Allah ridho dan Allah ngebantu kita dengan izin Allah gitu ya. Sekali lagi yang bisa menggerakkan hati reseller atau menggerakkan hati orang untuk membeli produk kita, yang bisa membuat orang daftar tertarik dengan peluang usaha yang kita miliki, itu adalah Allah. Maka tingkatin marketing langitnya, harapannya kita bisa makin dekat sama Allah, kita dapat manfaat di pahala di akhirat nanti, niatkan ya, buat akhirat nanti, dan dapat bonus di dunia kita juga. Gitu kan. Intinya marketing langit ini mengundang keajaiban. Ya, seringkali kita usahanya itu cuma 3, tapi hasilnya dapat 9 kalau pakai marketing langit. Tapi kalau kita tanpa amalan marketing langit, usaha kita udah 9, udah 10 nih bahkan. Tapi hasilnya bisa bisa jadi cuma 1 atau 2 gitu, zong gitu. Karena apa? Nggak ada marketing langitnya. Itu bedanya. Teman-teman kalau ngelihat apa namanya teman-teman yang lainnya, mungkin dia jarang posting perasaan gitu kan. Tapi kok laris banget itu. Mungkin dia punya rahasia di sini. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Silakan kalau ada sesi diskusi, tanya jawab. Monggo, intinya teman-teman semuanya jangan pernah ragu dan malu untuk merekrut reseller karena bisa jadi ada jutaan orang yang terbantu hidupnya, berubah hidupnya karena peluang reseller yang kita buka. Bismillah aja, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan jalan kemuliaan kita. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh di unmute, boleh. Silakan kalau mau langsung tanya juga boleh unmute langsung atau boleh di kolom chat. Mas Bas Kurban, oke Mas Agus Yulianto. Jadi memang ini keridoan kerelaan masing-masing reseller aja siapa yang mau gitu kan. Siapa yang mau ikut tabungan kurban, silakan. Kalau enggak juga silakan. Caranya gimana? Pertama, dia bisa langsung dipotong komisi dari penjualan bulanan. Kan kita komisi kita transfer sebulan sekali tuh. Atau ketika dia request kalau di saya. Jadi bisa by request, bisa by bulan kalau saya transfer komisi reseller itu. Nah, nanti bisa langsung dipotong dari situ. Yang kedua, dari dia nabung transfer ke kita, disimpan di kita di leader gitu. Iya, solusinya kita harus jaga integritas dan jaga amanah gitu kan. Dan harus dipercaya reseller gitu mau nggak mau, karena dia titip uang ke kita kan di situ. Strateginya itu sih Mas Agus tentang kurban, jalan kemuliaan. Distribusi kurbannya gimana? Bebas ya. Nanti kita hari kurban ya, ketika udah masa jelang takbiran itu, kita transfer balik ke reseller kita. Misalkan di sini ada Mbak Sri Utari ataupun Mbak Isna ini. Mbak Isna ini uangnya yang kemarin sudah ditabung, misalkan 3 juta, saya transfer ke Mbak, silakan Mbak mau kurban di rumah sendiri, silakan. Atau mau kemana pun silakan. Saya transfer balik ke dia. Oh, nggak usah Mas Tommy. Kirim aja, uh, kurbanin aja tolong titip ke panti asuhan sini misalkan. Mbak Isna yang request misalkan seperti itu. Ya bebas aja, tinggal diskusi aja Mas. Fleksibel sih. Silakan kalau ada pertanyaan lain teman-teman bisa unmute, bisa langsung tanya langsung atau nyalakan kameranya. Kalau ada sesi diskusi terkait dengan pendampingan 40 hari kita juga. Kita masih ada waktu sampai jam 9.30 ya, insya Allah ya. Masih ada 15 menit. Oke, silakan ada suara nih. Kayaknya udah ada. Mbak Ihda, Husnaya ini. Monggo, kalau ada pertanyaan. Atau yang lainnya, kalau ada pertanyaan boleh. Halo Mbak Ida. Ada pertanyaan kah? Atau kepencet? Oh, kayaknya kepencet nih, oke. Saya unmute ya. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan. Saya mute all. Oke, di kolom chat ya. Mas Agus Yulianto. Sip, syukran Mas. Ya, Wak Yakum. Mas Agus Yulianto. Sukses ya, rekrut resellernya. Silakan dipraktekkan ilmunya. Insya Allah bisa. Tinggal, memang capeknya dibuat materi keluar sih. Cuman sekali lagi kita bisa amal jariah juga kan dari situ. Bisa ulang materi pengalaman kita lah. Gitu. Maka sekali lagi tantangannya menjadi leader itu ya diantaranya ya itu teman-teman. Kita harus sudah punya pengalaman kalau bisa. Walaupun belum belum begitu ahli jualan, tapi usahakan udah punya pengalaman atau track record jualan lah gitu. Biar kita bisa berbagi gitu kan. Memang ada banyak faktor juga ya buat tambahan ini teman-teman semuanya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan rekrutmen kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan rekrutmen kita. Ya, pertama dari reputasi.
kedua dari prestasi, ketiga dari kompetensi, ya. Kemudian dari ketiga ini kita bungkus dalam balutan konsistensi. Nah, 4 ini ketika kita jalankan, ya, kita akses di sosmed juga, gitu. Orang percaya sama kita, kebangun kepercayaan, maka insya Allah akan konversinya akan lebih tinggi gitu dibanding ketika kita ujuk-ujuk siapa sih gitu kan, orang nggak kenal kita gitu. Jadi teman-teman saya sarankan mulai sekarang mulai bangun banyak konten lah di sosial media, mulai aktif gitu kan. Itu mempengaruhi banget ke kesuksesan ngebangun tim ya. Kang Dewa Eka Prayoga itu kenapa dia bisa punya reseller sampai kurang lebih 40-50 ribu di berbagai bisnisnya. Karena memang beliau eksis gitu. Kita jadi gimana orang bisa kenal produk kita kalau orang itu nggak kenal kita, nggak tahu, tidak menyadari keberadaan kita gitu loh, teman-teman semuanya. Jadi di antara cara apa namanya, biar orang itu bisa beli produk kita bahkan jadi reseller kita ya, buat mereka menyadari keberadaan kita dengan cara apa? Membuat konten, ya kan? Konten itu apa ya? Postingan di Facebook, ya kan? Kemudian gambar-gambar inspirasi di Instagram, YouTube, macam-macam lah, podcast. Udah tau lah insya Allah, teman semuanya. Sekali lagi di sini saya nggak mengguru ya, saya sebagai partner teman belajar teman-teman karena saya yakin banyak yang lebih ahli di sini. Nanti kalau ada tambahan atau mau mengoreksi silakan. Kalau saya salah tolong diingatkan ya, tolong diluruskan biar kembali ke jalan yang benar. Lanjut, ini ada pertanyaan. Bentar. Dari siapa tadi ya yang belum? Saya mau tanya Mas Hashim. Oke, silakan Mas. Langsung di-unmute Mas Hashim. Kalau sudah on cam juga boleh di itu Mas Hashim. Kameranya di on kan. Silakan Mas Hashim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hashim. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau tanya nih, bagaimana cara mengedukasi reseller yang jualannya tentang edukasi bisnis. Saya kan lihat Mas Tommy ini punya banyak reseller di edukasi bisnis dan resellernya tuh paham apa yang dia jual ya. Sedangkan saya ya punya reseller juga tapi ya nggak sebanyak Mas Tommy. Cuman saya untuk mengedukasi mereka di produk edukasi bisnis tuh kesusahan Mas. Mereka mungkin gini ya, kadang kan mereka jualannya cuma jualan daster atau jualan jilbab, itu kan gampang ya, nggak perlu skill. Tapi kalau jualan edukasi bisnis kan kita harus tahu ini yang kita jual apa, produk analisisnya harus benar-benar matang gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi reseller yang jualan di edukasi bisnis? Terima kasih. Siap. Oke Mas Hashim. Iya teman-teman semuanya. Apalagi kita ya, saya jualan produk buku di sebuah negara yang warganya itu nggak suka baca buku. Kalau kata Andrea Hirata itu sebuah tindakan heroisme gitu. Jualan buku di sebuah negara yang warganya itu nggak suka baca buku. Nah, memang tantangan kita jualan produk edukasi itu nggak semudah kita jualan produk konsumsi ya. Misalkan kita jualan snack ataupun jualan gamis ataupun produk kosmetik, nggak banyak perlu edukasi, kita posting gambar aja selesai gitu. Nggak banyak diskusi. Mungkin cuma tanya rasanya apa, yang varian apa, yang size bajunya apa, bahannya apa. Cuma itu sebatas itu mudah lah. Tapi kalau produknya produk edukasi, itu lebih tertantang teman-teman. Kita harus mengedukasi memang nggak mudah ya. Makanya banyak orang yang jualan produk edukasi itu awalnya harus pakai lead magnet berupa kulwa, berupa e-book dan macam-macam. Nah, kalau Mas Hashim mau mengedukasi timnya biar mereka aktif jualan produk edukasi, sering-seringlah membahas di grupnya Mas Hashim produk knowledge produk tersebut yang Mas jual gitu. Misalkan nih, kita kemarin jualan produk pasukan militan. Kita mau relaunch misalkan. Ya udah kita bahas di grup teman-teman, bulan depan kita akan relaunch buku pasukan militan. Gitu kan. Apa sih yang dibahas di buku pasukan militan? A, B, C, D, E, ya kan? Keuntungannya apa? Kita belajar ilmu ini, A, B, C, D, E. Udah singkat aja, hari pertama selesai. 3 hari setelahnya kita bahas lagi tentang produk yang lainnya yang nyambung, misalkan isi copywriting. Kita bahas produk yang lainnya dan seterusnya. Jadi kita banyak diskusi aja di produk knowledge ya, di grup reseller kita. Itu Mas Hashim, di antara caranya biar mereka teredukasi. Jadi banyak orang itu sebenarnya nggak butuh produk kita, tapi hanya saja mereka belum teredukasi, itu aja. Banyak orang yang bisa jadi dia nggak butuh, bisa berubah jadi butuh karena ada perantara yang namanya edukasi. Itu. Jadi penting banget buat mengedukasi. Banyak orang yang awalnya nggak butuh produk
apa namanya, misalkan sekarang Kang Dewa kan sudah launching launching buku launching produk tool ya, tools WA Chat ya kalau nggak salah, atau yang kemarin lah WBS Pro. Orang mungkin awalnya nggak butuh gitu, buat apa sih gitu kan, nggak ngerti, tapi setelah diedukasi, oh manfaatnya ini gitu kan, berubah jadi butuh. Jadi yang kuncinya diedukasi, jaraknya kita perkecil, gapnya itu dengan edukasi. Oke, itu Mas Hashim, semoga menjawab. Saya lanjut ke teman-teman yang lainnya ya. Siap. Em, lanjut ke Mbak Ayura lagi ya. Mas, tips bangun personal branding untuk orang introvert seperti saya. Foto aja kadang masih nggak pede. Ya nggak apa-apa Mbak Ayura ya. Memang bahkan muslimah itu eh, kita ada perbedaan fikih, kadang boleh nggak sih posting di sosmed gitu kan. Ada yang boleh dari samping, dari belakang, ya kan, yang nggak kelihatan wajahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang meyakini itu, cuman ada yang nggak juga. Tapi intinya itu tidak membatasi karya sih. Orang introvert pun masih bisa berkarya gitu. Kemarin siapa yang orang introvert berkarya itu ya? Oh iya, ada reseller saya di antaranya di BS itu dia tuh nggak suka apa bersosmed ria, nggak suka gitu. Akhirnya dia mainnya nih, Mbak ya, Mbak Ayura, dia mainnya di email marketing ya, eksisnya pakai email marketing dan juga pakai SEO website. Jadi dia banyak membuat tulisan. Dia nggak suka eksis, tapi dia bisa nulis. Dia fokus ke nulis aja. Gitu kan, nggak harus munculin wajah kita kalau kalau nulis. Itu Mbak Ayura. Mas De Hendri, jangan lupa nanti video prakteknya Mas. Oke siap. Video praktek. Oh ya, link ya tadi, Insya Allah siap. Yang hapus pertemanan hantu ya, yang ujuhudu ke adami. Ada nggak adanya nggak ngefek. Kemudian, Mas, trik buat ebook yang menarik gimana, Kang Sigit? Um, ya, kalau paling simpel memang kita bisa ngebuat dulu di Microsoft Word dulu. Kita selesaikan dulu tulisan kita, baru setelah editing, kalau kita punya teman, tolonglah nih dibantu desain gitu kan. Nanti kita sepakati kita kasih berapa gitu. Itu paling simpel sih Mas Mas Dendri, tanpa harus kita bisa. Tapi kalau kita tetap mau ngedesain desain, cari template di internet Mas, template ebook gitu. Misalkan ya. Ini saya mau share screen ke website. Oke. Template ebook nih. Itu banyak banget yang nyediain template ebook ya teman-teman ya. Nah, tinggal kreasikan sendiri aja lah. Sama kayak buat template flyer ya. Kita kreasikan aja. Banyak di internet sih, tinggal copy-copy template aja gitu. Banyak banget sih yang free. Itu Mas Sigit. Tapi kalau mau simple ya tuh bayar bayar orang aja. Kita delegasi, kita bagi-bagi rezeki. Kemudian Mbak Latifah Indrawati, channel YouTube-nya apa Mas? Tommy Amirsyam. Agus Yulianto. Mas, gimana supaya pasukan nggak salah niat ya? Apalagi mentornya Lajang. Masya Allah Mas Agus nih mantep nih. Mas, gimana supaya nggak salah niat? Apalagi mentornya ganteng ya. Ataupun cantik gitu ya. Ya, niat kembali ke diri kita masing-masing ya. Ya insya Allah enggak sih ya teman-teman semuanya. Kalaupun mau dibatasi reseller udah banyak, kita mau pisah grup yang Ikhwan sendiri, yang cowok ya, yang cewek akhwat sendiri bisa juga gitu. Dipisahkan aja nggak apa-apa. Tapi kalaupun gabung ya dibatasi aja interaksi sebatas yang diperlukan aja. Nggak usah nyambung kemana-mana. Nggak usah sampai konsultasi masalah pribadi. Oke lanjut Mbak Enung Nurliana. Mas, kalau misal pertemanan kita isinya sesama reseller nih, yang jualannya sama. Misal kayak saya bisnisnya 3 Raksa. Siap. Eh, Kemudian baiknya gimana ya? Optimal optimal nggak ya itu gitu. Ya saran saya perbanyak pertemanan di luar itu, Mbak. Gitu. Karena biar kuenya makin luas gitu. Kuenya nggak itu aja. Itu sih. Jadi add pertemanan dari em, kalau produk 3 Raksa tuh misalnya apa? Hafiz itu ya, Smart Hafiz misalkan. Kita udah add pertemanan orang-orang yang dia itu suka hijab-hijab premium misalkan, kan harga Smart Hafiz kan 3 jutaan 2 jutaan kalau nggak salah ya. Kita add orang-orang yang dia tuh follow atau subscribe atau suka aktif komentar di brand-brand hijab yang harganya mahal. Kita jadikan pertemanan. Itu aja. Bisa diantaranya itu.
Kemudian Mas Nanang, boleh minta rekamannya? Siap, insya Allah ya. Nanti kita upload di YouTube, teman-teman bisa simak ulang. Mbak Betty, halo. Mas, kalau rekrut reseller gratisan itu apakah sama caranya? Iya, tadi bisa dengan cara gratisan ya. Lebih baik rekrut gratisan atau berbayar. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas di grup pendampingan, masing-masing ada konsekuensi. Biasanya yang reseller gratisan itu kurang menghargai kesannya, gitu ya. Dan militansinya kurang, karena mereka emang nggak keluar apa-apa, nggak ada apa pain and gain-nya itu nggak ada, gitu. Mereka nggak keluar uang. Tapi kalau yang dia berbayar biasanya lebih komitmen sih. Itu kelebihannya. Jadi, open recruitment gratisan itu cocok buat kita yang masih belum punya prestasi banyak misalkan, belum ngebangun personal branding, masih awal di dunia online, belum ngebangun reputasi prestasi tadi, itu bisa pakai gratisan ya. Kita nggak usah perlu banyak syarat lah gitu. Kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi kalau kita udah punya kompetensi, kita udah punya track record, punya prestasi, kita bisa pakai berbayar. Atau kalau dari vendor kita memang mensyaratkan berbayar, ya udah pakai berbayar aja gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau aslinya berbayar tapi dia nggak punya duit gimana, ya udah jadikan sub reseller yang gratis nggak apa-apa gitu. Nanti dia suatu saat bisa naik kelas ke berbayar kalau dia mau. Tapi jangan ditolak juga kalau dia mau daftar gratisan. Kita bisa pisahkan grupnya. Dan oh ya teman-teman, saya punya tips nih. Saya rada menyesali dulu pernah mengkick banyak reseller saya gitu kan, karena mereka kurang aktif. Itu menurut saya sebuah kesalahan gitu. Memang ada yang mengatakan kalau dia nggak bisa dibina, ya udah dibinasakan aja gitu. Bahasa kasarnya, bahasa bahasa radikalnya seperti itu. Cuman saya kurang sepakatnya. Sejatinya ketika reseller itu dia masih stay di grup kita, itu kita jaga aja gitu, nggak usah dikeluarkan gitu. Ketika mereka masih stay di grup kita walaupun mereka nggak aktif, itu tandanya mereka masih punya harapan untuk aktif suatu hari nanti. Mereka masih punya keinginan itu. Nah, jangan kita lupakan itu. Bisa jadi hari ini dia nggak aktif, kayak reseller di istri saya, dia setahun itu tanya-tanya bahkan, Kak Sabrina istri saya misalkan ya, saya jualan produk saya itu kok sulit ya gini-gini. Dia malah konsultasi itu produknya dia gitu. Padahal dia tuh reseller dari istri saya dan nggak pernah jualan produk istri saya. Setelah setahun berlalu baru dia dapat hidayah jualan produk istri saya. Bisa gitu ya. Untung dulu nggak dikeluarin dari grup kan. Gitu. Jadi dia udah bisa bertahan di grup kita itu pun udah sebuah apresiasi luar biasa gitu loh. Karena dia udah apa namanya merelakan egonya, menurunkan egonya. Kan di grup kan banyak chattingan tuh. 1.000 chat, 2.000 chat, itu dia udah mau bersabar aja udah luar biasa loh teman-teman. Beda kalau dia left group sendiri, lalu silakan aja, nggak masalah. Itu ya, sip. Lanjut dari Mbak Betty kita ke Mbak Sunarti. Mbak Sunarti, Mas bagaimana hilangkan keraguan rekrut reseller tapi belum kenal? Nah, hilangkan keraguan rekrut reseller tapi belum kenal. Belum kenal ke mbaknya atau mbaknya belum kenal ke dia? Kalau dia belum kenal Mbak Sunartinya, nah memang solusinya Mbak harus eksis di sosial media. Perbanyak buat konten ya, konten-konten edukasi, sharing gitu kan, biar orang kenal kita. Tadi sekali lagi, prestasi, reputasi, kompetensi itu kita bangun. Dan itu tidak sekali jadi ya, kayak kita ngebangun brand, itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita belum kenal dia gimana gitu, Mbak? Apakah nanti dia amanah dan macam-macam gitu kan? Ya itu nanti bisa sambil jalan lah, sambil proses. Ustadz Mujahid, Masya Allah, masih nyimak Ustadz. Ini ada berapa sih yang masih on? Ada 72 orang, Alhamdulillah. Ustadz Mujahid, kalau Facebook jualan, bagusnya dibuat Facebook brand jualan sendiri atau Facebook owner saja dibuat jualan? Bentar. Kalau Facebook jualan nih, bagusnya kita buat Facebook brand jualan sendiri atau Facebook owner yang kita buat jualan. Oh ya, paham. Jadi gini teman-teman, di antara yang membuat orang itu tertarik mengkonfirmasi pertemanan dari kita karena kita nggak kelihatan jualan di awalnya. Sekali lagi, tidak ada orang yang membuat akun Facebook itu niatnya untuk berbelanja. Itu nggak ada. Mereka tujuannya buat bersosial media, berinteraksi gitu. Maka jangan pakai nama yang isinya tuh jualan. Kalau nggak salah malah Facebook udah nggak membolehkan tuh. Kalau nggak salah malah nggak lolos kalau dia daftar pakai jualan ya. Tapi pakai nama kita aja, nama nama asli kita ya. Itu kemudian oh ya tadi saya bisa share screen juga ya. Bentar. Makanya di materi Facebook organik itu kan teman-teman di awal kan kita ini ya materinya tuh hari pertama adalah
makeover bacanya gimana? Makeover tampilan Facebook kita. Pakai nama asli, nickname-nya Desi, ya kan? Kemudian bio-nya kita maksimalkan, ini kelihatan ya, share screen-nya ya. Di Facebook saya. Kemudian bio-nya kita optimalkan di sini. Bahkan ini saya kasih link ke kolam saya gitu kan. Sampulnya kita maksimalkan siapa kita gitu kan, biar orang kenal. Kemudian intronya di sini kita maksimalkan. Bahkan foto unggulannya pun kita setting gitu kan. Itu kita nggak foto favoritnya ya kan. Itu kita bukan tanpa maksud. Biar orang percaya mau confirm kita. Kalaupun teman-teman mau membuat kombinasi nama dan brand boleh. Misalkan Tommy Billionaire misalkan. Itu bisa. Atau Tommy Laundress Hijab misalkan. Itu bisa juga. Jadi kombinasi nama dan brand. Jangan 100% murni jualan misalkan Koko eh, Koko terbaru misalkan, gamis terbaru gitu. Kayaknya udah ditolak sama Facebook deh. Oke, lanjut dari ke Ustadz Mujahid ke sorry ini siapa ya? Kang Sigit kalau nggak salah ya. Cara buat materi ebook yang menarik. Oh tadi udah ya, buat 5 menit gimana? Bisa dari riset sih, udah buat aja di Facebook. Teman-teman saat ini pengen belajar ilmu apa nih? Kalau teman saya mau buat ebook, mau request materi apa nih, misalkan gitu. Atau bisa dari yang kita kuasai aja dulu, gitu kan. Atau kalau teman-teman bisa main riset SEO di Google ya, riset SEO di Google, bisa aja gitu. Kita riset aja misalkan ya, saya ke Google nih. Tips, ini nih, kan muncul tuh, sugesti tuh, saran tuh kan, jualan. Nah ini teman-teman bisa angkat ini aja, tips jualan online, jualan laris di Shopee. Ini yang baru rame nih, tips jualan, cara jualan. Nah ini cara jualan di mana nih? Ini kita bahas aja salah satu media ini. Atau apa yang teman-teman yang kuasai lah. Kita bisa otak-atik kata kunci di YouTube, di Facebook. Lanjut ke Kang Adi, aman ya? Share screen ya, udah ya? Ya memang nggak share screen tadi nggak jawab sih. Teman yang mau tanya secara langsung boleh ya? Ini kita udah lebih 3 menit nih. Kita sampai jam 9.45 lah maksimal. Kalau mau live duluan boleh. Kalau mau live group duluan, live Zoom duluan boleh. Kita masih selesaikan dulu sesi tanya jawab. Biar kita puas di pertemuan terakhir ini. Barangkali mau langsung tanya via audio silahkan ataupun on cam. Monggo. Kayaknya ada suara nih. Waalaikumsalam. Oh ya Mbak Rosani Mutiara ya. Suaranya kurang jelas Mbak Rosani. Maaf, maaf. Saya mau nanya Kak, Hah? kalau misalnya pemisahan grup antara grup aktif sama pasif itu efektif nggak sih kira-kira Kang? Kalau Oh, misalnya resellernya baru 200 orang nih, jadi yang 100 misalnya 100 yang aktif, 100-nya belum aktif gitu. Belum aktif itu apa namanya? Maksudnya itu mungkin perlu pembinaan lagi gitu loh Kang, lebih ya. lebih dalam gitu pembinaannya. Kalau pemisahan grup kayak gitu efektif nggak sih Kang kalau misalnya begitu gitu? Atau dibiarkan satu grup tapi edukasi terus gitu Kang? Siap. Oke, Mbak Rosani. Insya Allah bisa. Halo Kang. Siap. Yes. Insya Allah bisa menangkap maksudnya. Em, betul Mbak Rosani. Saya dulu pernah menerapkan itu. Jadi saya membuat pejuang langit itu ada nama reseller saya, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 adalah mereka yang aktif menghasilkan, ring 2 adalah mereka yang aktif tapi kurang menghasilkan, ring 3 adalah mereka yang kurang aktif. Saya buat kayak gitu hasilnya zonk, jadinya malah kurang maksimal. Jadi teman-teman yang awalnya di grup itu teman-teman yang aktif menghasilkan ini bisa menjadi inspirasi ya, bisa ngeramein grup, bisa ngebuat teman-teman yang lainnya ikut-ikutan rame. Akhirnya kan kita bisa tuh mereka grupnya. Jadi grup yang kurang aktif tuh jadi pasif gitu loh. Mereka sekali lagi kembali orang tuh kecenderungan orang psikologi orang itu ikut-ikutan kecenderungannya. Jadi akhirnya saya gabungkan dari satu dengan harapan mereka yang aktif dan menghasilkan itu bisa menginspirasi reseller lain yang kurang begitu aktif. Itu yang pengalaman saya Mbak Rosani. Ketika saya pisah jadinya kurang maksimal. Itu kalau pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman lain yang berbeda silakan.
Kecuali kalau mereka memang beda kelas gitu. Distributor ya kita bisa beda dengan level agent dan beda dengan level marketer. Itu. Atau reseller resmi dengan reseller, sub reseller kan kita bisa juga. Itu. Pengalaman saya seperti itu sih Mbak Rosani. Mungkin kita malah kalau ada pun reseller yang aktif dan menghasilkan, kita treatmentnya bisa malah via Japri mungkin ya, biar lebih intens gitu. Pembedanya nanti supportnya biar lebih maksimal bisa via Wapri. Itu. Semoga menjawab ya Mbak Rosani. Tapi kalau teman-teman ada pengalaman lain nanti bisa boleh kasih tambahan di grup ya, di grup bonus. Oke lanjut. Gin Pratama, Mas Gin ya. Untuk mentoring awal itu seperti apa Mas? Oke, lebih kepada ini Mas, menyampaikan ke FAQ atau pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan reseller. Kita sampaikan semua di sini. Marketing plan, ya kan? Komisinya berapa? Kemudian ada cashback rewardnya apa setiap 6 bulan atau 3 bulan atau tahunan. Kemudian bisa ngambil bahan promosinya di mana. Kalau ada kendala hubungi ke siapa. Bisa belajar produk apa, bisa tahu spesifikasi produk di mana, linknya gitu kan. Katalognya kita kirim juga. Teknik jualannya gimana. Gambaran aja, gambaran aja. Kemudian info promo yang sedang berjalan apa. Marketing kit tadi ya dan seterusnya. Nanti ini bisa dibuka lagi di apa? Di grup ya, di grup pendampingan bonus itu. Kemudian sorry tadi sampai mana ya? Mas Kin, oke. Sekarang lanjut ke Kang Sigit atau siapa nih? Kang Sigit. Mungkin ada sumber-sumber yang bisa dirangkum, bisa. Jadi gini teman-teman, kalau mau membuat materi, ini masih 64 orang yang online, alhamdulillah masih banyak. Saya lanjutin aja ya. Yang mau live boleh ya, karena ini masih hanya sesi tanya jawab aja. Teman-teman yang mau duluan pamit silahkan, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kita hanya mengambil salah satu sumber, itu nama satu sumber, maka itu namanya jiplak. Tapi kalau kita mengambil dari banyak sumber, 10, mungkin 3, 5, 10, belasan sumber, kemudian kita jadikan tulisan sendiri, konten sendiri, itu namanya riset. Itu pembedanya jiplak, plagiat dengan apa namanya, tidak plagiat. Jadi kita bisa rangkum aja dari berbagai sumber, ebook, ada beberapa, kita jadiin satu, kita tambahin pengalaman kita sendiri, jadi deh ebook gitu, Kang Sigit. Ada, silakan cari ebook bertebaran di internet, banyak banget loh. Ataupun dari materi YouTube, podcast, macam-macam bisa. Dari pengalaman juga ditambahin. Mas Hendri, terang membuat grup selalu ramai, gimana Mas? Alhamdulillah Mas Hendri, kemarin di grup sudah kita share ya. Ini materinya itu ide-ide yang meramaikan grup, checklist. Nah ini nih. Saya coba share screen. Kemarin sudah ada di grup, nanti bisa dicek lagi, bisa di-download lagi filenya. Saya ada 20 ide malah di sini ya. Ini menetapkan target penjualan, macam-macam lah. Silakan dibuka lagi nanti. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Mas Hendri sudah tanya open mic. Mas Agus Ilianto, silakan Mas. Masih on kah? Mas Agus Ilianto? Siap, masih on Mas. Monggo Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas untuk waktunya. Mau bertanya, soal reseller yang nggak aktif di grup ya Mas ya. Jadi walaupun mungkin dia aktif dalam penjualan katakanlah gitu, tapi dia nggak aktif di grup. Malah biasanya Mak seringnya japri gitu kan. Padahal tadi Masnya bilang kalau reseller itu dia bisa menginspirasi yang lainnya gitu kan. Tapi yang aktif itu malah japri gitu kan. Nah sedangkan tadi konteksnya sama yang sebelumnya mengenai niat dari reseller gitu kan. Jadi ketika mungkin si mentornya nih katakanlah cowok masih lajang gitu kan. Ternyata resellernya banyak ceweknya gitu. Terus seumpama si mentornya dianjapri ke resellernya gitu kan. Nanti kan nggak menutup kemungkinan nih soal perasaan gitu kan. Nanti munculnya ke baper dan itu kayaknya juga apa ya? Ya realistis sih Mas. Itu mungkin Masnya
Masnya bisa punya pandangan ataupun masukan dan mungkin bisa nanti ada masukan-masukan baru lagi buat saya. Kayak gitu, Mas. Siap-siap, Mas Agus. Mantap nih pertanyaannya. Ya, Terima kasih, Mas. ya sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Mas Agus. Pertama, gimana dengan reseller aktif kok malah via Japri? Kemudian yang kedua, padahal mentornya itu masih jomblo gitu kan. Takutnya nanti ada chainlock lah gitu. Oke, yang pertama, yang aktif via Japri jadinya. Nanti ini aja Mas, yang aktif itu biar bisa menginspirasi, kasih panggung. Kasih panggung dia untuk sharing di grup. Gitu Mas. Silakan jadwalkan reseller Mas Agus yang paling aktif dan menghasilkan untuk sharing berbagi di grup. Itu yang pertama. Jadi dia kita kasih panggung. Kemudian terkait dengan chainlock. Iya, solusinya nikah Mas. Biar aman nih. Nikah dulu. Kalaupun belum, ya sebatas ini aja lah. Apa ngobrol biasa lah gitu. Sebatas ngobrol biasa aja, sebatas urusan bisnis, kalaupun personal ya dibatasi lah. Gitu aja. Mungkin ini nanti ngebahasnya lebih ke teknik menjaga hati. Nanti ada di buku bahasan lain. Gitu Mas Agus. Siap. Berarti memang itu salah satu. Oke. Kayaknya banyak yang senyum-senyum dan ketawa-ketawa sendiri nih, Mas. Berarti memang untuk pejuang-pejuang pebisnis terutama yang udah punya pasukan ketika dia masih lajang itu berarti untuk butuh effort yang lebih ya Mas ya. Berjuangnya kudu luweh gitu. Ya, berjuangnya kudu luweh, bahkan itu malah bisa menjadi keuntungan tersendiri Mas. Bisa jadi karena mereka bisa jadi prospek jodoh kita juga. Enggak ada masalah Mas. Bahkan kemarin itu alhamdulillah ya walaupun memang di grup saya itu ada yang akhirnya nikah juga, walaupun memang mereka satu pondok ya, satu pondok cowok cewek dan nikah gitu. Alhamdulillah gitu kan. Malah kita jadi wasilah perjodohan gitu kan, jadi pahala insya Allah dari setiap ibadah yang mereka lakukan setelah pernikahan. Oke lanjut ya Mas Agus ya. Selamat berjuang menjaga hati. Siap Mas, jazakallah khair. Oh ya aku. Tadi saya sampai mana ya? Sorry. Ini biar enak. Saya sambil share screen biar komentarnya bisa full. Nah, tadi saya sampai mana ya? Mbak Ayura, oh ya, udah ya tadi ya. Tanya open mic sudah, Mas Agus. Mbak Ayura sudah, Mas Anton Dame. Strategi apa apabila ada tetangga kita yang berhadapan dengan tempat kita usaha, membuka usaha serupa yang lebih besar, lebih maju, dan juga pastinya dengan modal lebih besar dari kita? Iya Mas, insya Allah rezeki mah enggak. Ini tentang mindset ya, tentang mindset bisnis. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yakin aja Mas, insya Allah ya. Jadi nanti, sorry sebentar, ini masih ada yang saya mute dulu, masih ada suara goib. Nah, rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, berikan nilai lebih, Mas. Apa pembeda produk kita, atau dari layanan kita, atau dari kemasan kita, atau dari after sales kita, yang membuat orang tuh jadi suka beli ke kita. Gitu. Kadang orang tuh membeli itu bukan karena promo penawarannya kok, tapi karena suka sama kitanya gitu. Jadi pintar-pintar aja kita ngasih nilai lebih. Sama lah kalau kita jualan di marketplace, bukan banting-banting harga solusinya, tapi bagaimana kita bisa membuat nilai lebih aja gitu dari produk yang kita jual. Itu sih nilai lebih, add value lah. Gitu. Itu Mas Anton. Mbak Ayura ada lagi. Mas mau tanya kalau kita buat keluar itu materinya di-share langsung semua baru diskusi atau per bab share diskusi? Ya, jadi intinya kita bagi dalam waktu 3 hari aja Mbak gitu. Dalam 3 sesi gitu ya. Kita bagi 3 dari keseluruhan materi yang kita buat. Gitu ya. Bisa jadi ada 6 bab. Kalau 6 bab berarti ya kita share-nya 2 bab sehari. Bebas lah. Kita mau ngebatasinnya seperti apa, itu monggo masing-masing. Mas, oh ini Mbak Prame Setia Anindita, kece banget jawabannya. Alhamdulillah. Mas Dendri, pembinaan reseller baiknya melalui broadcast atau grup WA Mas? Pembinaan pakai
Grup WA bisa Mas, grup WA atau nge-Zoom juga bisa, pakai grup Facebook juga bisa, YouTube juga bisa, monggo. Atau pakai audio juga bisa, Mas Dehendri. Kalaupun mau broadcast juga bisa, mainkan semua aja lah, gitu, aman, sip. Atau bisa survei ke teman-teman, teman-teman sukanya apa gitu, kita penyampaian via apa, bisa. Oh Mas aku pakai WA aja, oke WA aja, misalkan. Daripada kita udah nge-Zoom capek-capek tapi nggak ada yang nyimak, itu Mas. Selalu ada solusi ya insya Allah, Mbak Aninta. Aset harus selalu dijaga, betul. Harus tumbuhkan, dibuat nyaman. Latifah Indrawati, alhamdulillah ya Allah berasal di Javu zaman dulu. Selalu bertahan meski nggak paham. Ya, itu udah nilai lebih. Bertahan itu udah nilai lebih, Mbak. Mbak Rosani, Mas Tommy, apakah dibedakan? Yang tadi udah ya, grup aktif dan pasif udah. Aman ya, teman-teman suaranya ada ya? Kok tadi ada yang komen putus ya? Putus, nge-freeze. Amankah, teman-teman? Oh, monggo. Yang live, monggo. Silakan. Aman, Mas Hashim, siap. Ini makasih masih pada on ini. Saya mau ngejawab dulu teman-teman biar sampai tuntas ya. Kalau mau live duluan, monggo. Santai aja. Kita bukan momen formal, kita lebih diskusi aja. Siapa yang jadi teman belajar teman-teman semuanya? Sampai mana tadi ya? Chris putus, oke udah Mbak Betty. Tapi bagaimana Mas kalau kita di grup reseller tuh ada targetnya, sedangkan mereka masih pasif, tetap dipertahankan atau dipindahkan ke grup yang beda saja? Ya, target itu memang memicu reseller untuk bergerak diantaranya ya. Cuman tidak hanya target yang membuat mereka bergerak, sekali lagi tidak ada reseller yang loyal dan bisa berjuang mati-matian terhadap bisnis kita. Tetapi mereka loyal dan bisa berjuang mati-matian kalau mereka mengejar dream impian mereka masing-masing, goal hidup mereka masing-masing. Jadi arahkan, ya usahakan bisnis kita itu bisa menjadi wasilah mewujudkan dream mereka gitu loh. Menjadi bagian dari rencana mereka mewujudkan dream mereka. Itulah tujuan kita, ya. Kalau bisnis kita tidak menjawab kebutuhan itu ya susah ya menggerakkan mereka. Selain sana tetap dipertahankan walaupun pasif, ataupun kalau mau dipindahkan grup terpisah monggo. Kalau misalkan mau buat aktif sendiri bisa pasif sendiri, cuman tadi konsekuensinya tadi ya yang sudah kita jelaskan di awal. Mbak Ida Husnaya ini oke kemencet siap. Mbak Nuryani, iya betul bisa Mas. Pas saya komunikasi tanya kabar dan lain-lain bisa dibilang belum bisa jualan tapi nggak mau live group. Ya betul ya. Bahkan mungkin itu justru PR kita ya teman-teman ya. Jangan kita menyalahkan reseller kita yang pasif ya. Jangan menyalahkan mereka. Bisa jadi itu kekurangan atau kesalahan kita karena kita nggak bisa ngebina mereka. Nggak ada reseller yang salah. Yang ada adalah reader yang kurang perform gitu loh. Dan ini juga PR buat saya pribadi. Itulah PR kita bareng-bareng ya. Tujuan kita kan menumbuhkan mereka ya, ngebangun tim itu. Jadi jangan salahkan mereka yang pasif, tapi evaluasi diri kita apakah sudah mensupport mereka sungguh-sungguh. Itu berasa sesuatu banget bagi saya kalau mereka punya sense of belong istilahnya ya, kepemilikan terhadap grup reseller. Adapun mereka yang left, biarin aja. Kita izin. Sip. Kemudian, Mas boleh saya minta filenya? Siap, insya Allah nanti kita kirim. Nanti rekamannya kita upload di YouTube ya. Mbak Iza atau Mas, Mbak Iza Uli Afa. Ya, siap. Oke, record. Mbak Pramesetia. Silakan Mbak, kalau mau open mic. Siap. Kayak stand up aja nih, open mic. Mau nggak Mbak? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Mbak Anit. Mau nanya, saya Dita, panggil aja Dita. Yep. Jadi kalau misalkan ngikutin caranya Mas itu yang pakai acara kulwap gitu ya, kita ngasih ilmu dulu ke mereka, kan itu sebebas-bebasnya mereka masuk kan ke dalam grup itu, grup WA gitu kan. Mereka masuk, terus kita nggak tahu niatan mereka untuk mencari ilmu atau gimana, tapi tiba-tiba ada satu parasit yang ternyata dia di dalam situ ngambilin
ngambilin kolam kita gitu, ikan yang ada di kolam kita itu gimana tuh Mas? Udah dibahas belum ya tadi di awal-awal? Belum ya? Udah. Yang kayak gitu sih. Bisa kita bahas lagi nggak apa-apa buat Mbak Andinita? Iya, jadi kekhawatiran. Iya, jadi itu tuh ada sedikit kekhawatiran lah gitu kalau misalkan pakai acara Kulwap itu gimana gitu. Yang kayak gitu aja sih. Tapi kalau berbayar itu kayaknya agak meminimalisir ya parasit itu untuk masuk gitu. Siap. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Dita. Betul, memang itu konsekuensi dari kita keluar via grup WA. Maka kita bisa pakai metode broadcast BC. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saat kita keluar, grupnya bisa kita mode satu arah. Itu biar minimalisir mereka promosi. Gimana kalau mereka ambil kontak? Nah, itu memang tidak bisa dihindari ya. Maka solusinya, teman-teman, cek, maaf tadi terputus. Iya maaf tadi terputus. Mungkin karena gratisan ya Zoom-nya, jadi kita memang setiap berapa jam itu ada refresh gitu ya. Sekarang aman ya, ada suaranya ya? Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan Mbak Dita. Biar mereka nggak parasit ini nggak ngambil kontak kita gimana? Ya, ini saya mau share screen lagi ya, teman-teman. Saya pernah dulu kan teman-teman waktu daftarkan pakai ini ya. Saya udah lupa nih, ini apa ya? Nah, ini. Saya membuat landing page ya. Dari keluar itu kan saya share tuh di Facebook, di WA macam-macam. Nanti saya arahkan mereka untuk mendaftar dulu ke sini. Ya. Saya sampaikan di sini materinya apa aja selama 3 hari keluar itu gratis, ya kan. Kemudian siapa pematerinya, ngebahas apa. Nah, sampaikan kata tertib di awal. Dilarang keras untuk grab kontak atau mencuri kontak. Sampaikan di sini. Kalau dia masih nakal, ya udah kita di luar kendali kita kan, di luar kontrol kita. Udah, itu insya Allah nggak berkah lah, dan nanti dia akan ngerasa sendiri. Bahkan kita nggak perlu khawatir kok sebenarnya Mbak Rita. Dia nge-grab kontak di grup itu, dia nggak dapat manfaat kan insya Allah. Kalaupun dia ujuk-ujuk promosi, ya orang tuh malah dia tuh bakal diblok sama orang itu. Lah kita nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal dia, tiba-tiba nge-broadcast promosi, rata-rata tuh penjualannya kecil gitu. Itu karena nge-grab atau mencuri kontak ini adalah sebuah cara jualan yang salah. Gitu loh. Kenapa mencuri kontak itu nggak bagus? Di antaranya ya memang itu cara jualannya kurang benar gitu. Mereka tiba-tiba promosi. Saya yakin banget itu konversi penjualannya kecil. Dari katakanlah 1000 kontak yang dia WA, yang dia curi, dia tiba-tiba jualan, yang respon mungkin nggak banyak, bahkan mungkin kebanyakan akan ngeblok. Kita tanya ke diri sendiri aja lah masing-masing. Tiba-tiba ada orang promosi gitu. Kita suka nggak? Kita akan blok malah kebanyakan. Jadi nggak perlu khawatir, mereka mau nyuri silahkan gitu. Yang penting kita udah sampaikan itu nggak berkah dan nggak ada manfaatnya. Itu Mbak Dita. Kalau mereka tetap nyuri nggak bisa dihindari ya. Tapi yang jelas kita bisa sampaikan melalui tata tertib di grup. Nanti ini kita sampaikan sebelum mulai keluar juga. Gitu. Atau kalau mau aman, tadi pakai metode broadcast. Oke, semoga menjawab ya Mbak Dita. Oke, makasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak Dita. Yuk. Ya. Lanjut, tadi ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke. Sekali lagi teman-teman yang mau live boleh ya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sampai jam 10 ya kita batasin. Nanti mohon maaf yang tidak terjawab karena takut kemalaman. Barangkali ada acara lain juga teman-teman semuanya. Sampai jam 10, 5 menit lagi. Barangkali masih ada pertanyaan. Tadi sampai mana ya? Mbak Tita yang izin open mic. Mbak Betty udah. Mbak Nuryani tadi sudah. Nah ini. Mbak Rosani udah. Atau mau ada yang open mic silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Jangan jomblo ketawa. Kuatkan iman. Gak apa-apa. Mereka jadi prospek jodoh. Tim kita itu. Gak masalah. Kemudian
Mas nanti bisa diupload lagi ya Mbak, dari Mbak Rizky ya, Rizky Petarukan. Mas nanti bisa diupload lagi enggak ya ide-ide meramaikan grupnya? Siap, insya Allah nanti saya upload semuanya bahan bonus pendampingannya ya, biar teman-teman bisa download lagi. Mohon doanya, siap. Izin live, semangat. Alhamdulillah. Mbak Hera Apriani, Kang mau dicontohkan dong copywriting untuk rekrut reseller yang singkat, biar pada klik link ke nomor WA kita. Contoh copywriting untuk rekrut reseller yang singkat. Ya, yang pertama kita harus persiapan dulu ya Mbak Hera, sebelum kita bahas ke copywritingnya. Sebagus apapun copywriting kita, kalau target market kita belum dikumpulkan, ya kita belum punya target market, maka konversinya akan kecil. Ya, sekedar rekrut, kita buat copywriting sebagus apapun ya promosinya, nanti yang daftar mungkin 1, 2, 3 gitu. Kalau buat tadi ya promosi ke berbagai kanal, mungkin contohnya seperti ini. Untuk merekrut reseller yang singkat. Dari pengalaman aja, misalkan testimoni aja. Alhamdulillah, yang saya banggakan kan di sana di grup saya misalkan, yang saya banggakan diantaranya ya di grup saya itu ada misalkan, katakanlah Mas Hashim misalkan. Mas Hashim ini berprestasi di grup saya. Alhamdulillah kemarin ada salah satu reseller saya. Wah ini nanti panjang ya storytelling ya. Saya emang lebih suka storytelling sih Mbak Hera. Kalau yang singkat, ya nantilah bisa kita share di grup ya, pakai copywriting mama aja misalkan. Alhamdulillah nyuci sudah, nyetrika sudah, kemudian ngerekap orderan sudah. Saatnya pengiriman gamis loader hijab nih, yang sudah order kemarin. Oh ya teman-teman yang mau daftar reseller gamis, yang mau daftar reseller menjual produk loader hijab ini, silakan komen ya. Itu kan bisa juga Mbak. Dengan metode curhat pun bisa gitu. Atau bisa, alhamdulillah sudah 100 orang mendaftar reseller brand Anu dalam 3 hari. Teman-teman yang mendaftar silakan klik link ini misalkan. Pakai social proof. Banyak metode sih. Mbak Latifah Indrawati, Mas contoh giveaway yang sekalian bisa buat ngerekrut gimana ya? Mas contoh giveaway yang sekalian bisa buat ngerekrut gimana ya? Ya, giveaway ini kadang membuat dilema ya. Di lain sisi kita bisa dapat kontak sebanyak-banyaknya, di lain sisi kita dapat kontak yang suka gratisan. Kurang terfilter gitulah. Berarti nanti arahnya gini, Mbak Latifah ini malah bagus, menjadi sebuah ide yang luar biasa. Teman-teman malah, sebentar ya, saya share screen sekalian, bisa menambahi di sini, dikumpulkan prospek ini biar banyak, tambahlah di sini, sebelum langkah ataupun barengan bolehlah, atau sebelumnya. Buat giveaway, arahkan ke WA dan save kontak. Nah, dari mereka yang ikutan giveaway ini, kita BC dia, kita infokan, kita akan buat keluar. Jadi nanti kita arahnya giveaway, baru diarahkan ke keluar, gitu loh. Ataupun kalaupun giveaway-nya nanti rame, kita sisipkan link aja di postingannya gitu, yang mereka share. Syaratnya giveaway misalkan share postingan ini. Nah di postingan itu kasih link rekrutmen aja Mbak gitu. Itu bisa juga. Di antara strateginya seperti itu. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah jam 10 malam nih. Mungkin ada yang belum terjawab. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab. Atau mau dituntaskan? Sebentar, ini saya kopas saja pertanyaan yang dari Mbak Rani Zahrah ke bawah. Nanti mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan di grup kita bahas. Kalau masih ada pertanyaan tersisa. Cukup ya? Contohkan aja banyak Om. Siap. Ini sudah saya kopas pertanyaannya, nanti insya Allah kita bahas di grup usai ini. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sekali lagi, ini acara kita pada malam hari ini adalah dalam rangka kita menunaikan bonus ya. Bonus dari pembelian pasukan penjualan teman-teman.
Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah membeli buku melalui kami ya, melalui saya maupun tim saya. Jikapun teman-teman merasakan banyak manfaat dari program pendampingan ini maupun dari episode keluar sharing Zoom kita pada malam hari ini, dan teman-teman mau membalasnya, silakan dengan membeli produk-produk Billionaire Store misalkan melalui kami ya, melalui saya ataupun kemarin pengundangnya teman-teman siapa. Nah, dengan begitu alhamdulillah kita sangat terbantu banget dan kita bersyukur. Dan mudah-mudahan kedepannya silaturahim kita tidak terputus ya. Jangan lupa kontak-kontakan dengan siapa pengundangnya kemarin ataupun dengan saya juga nggak masalah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam pendampingan selama 40 hari karena banyak molornya dari 40 hari menjadi 140 hari mungkin. Ya biar lebih menikmati proses aja lah gitu. Teman-teman terus semangat. Semoga barokah, semoga kegiatan membina reseller ini bisa menjadi wasilah Allah menurunkan pertolongannya kepada kita dan bisa membuat hidup kita makin barokah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.